Apa ya, waktu itu saya diminta Teguh Karya untuk bikin film ya, musik film Badai Pasti Berlalu. Saya disodorkan beberapa penyanyi, cuman mungkin waktu itu saya pikir ya, tidak ada pilihan yang lebih baik ya, kecuali Mbak Berlian ini gitu. Dan ternyata waktu saya dengarkan Teguh Karya, "Weh, apaan ini Ros?" Dia minta diganti, saya bilang, "Oh enggak, kalau diganti lebih baik saya nggak usah, mundur." Dan akhirnya dia mengalah, dan ternyata saya tidak salah, karena Berlian telah dicintai oleh jutaan rakyat Indonesia. Gitu. Mbak Berlian, waktu itu gimana sih support Mas Eros? Oke, Mas Eros sudah cerita, Pak Teguh sempat menolak begitu ya. Tapi selain itu bagaimana support ke Mbak Berlian selama proses kreativitas lagu tersebut? Saya pikir lagi kita kerjasama, Mas Eros tuh orangnya gimana ya, berani, cuek, dan emang dia yakin karena memang lagunya mungkin yang dia pikir seperti yang saya nyanyikan itu. Dan dia sangat mendukung karena kita malam-malam ya Mas ya, kayak agak hampir-hampir udah tengah malam banget. Yan, yang tinggi banget. Nah, dia bilang, aduh Mas benar Selalu nih. mengepus sampai ke limit begitu? Iya, sampai habis-habisan. Iya. Anda yang biasa di belakang layar Mas, kemudian muncul ke publik. Apa perasaan Mas Eros? Sebetulnya memang saya selalu milih di belakang layar, karena bukan apa-apa, saya mencintai kebebasan saya. Mungkin saya juga di kaset saya kan saya tampilkan kumis aja gitu ya. Karena saya nggak enak kemana-mana, saya kan sukanya nongkrong di warung gitu ya. Kalau kelihatan terlalu tahu saya gitu jadi nggak enak. Oke baik, kita mau bahas film sesudah ini. Mbak Berlian, terima kasih. Silakan Mbak. Oke, thank you very much. Mas Eros, kalau kemudian Mas sudah dikenal sebagai seorang penata musik yang berhasil diakui oleh publik juga. Kenapa kemudian pindah domain sebagai sutradara? Apakah karena ini mengenyam pendidikan film dan punya obsesi untuk buat film sendiri begitu? Oh ya, dulu saya ini karena apa ya? Waktu saya dapat beasiswa tuh aneh gitu loh ya. Saya tanya waktu itu di Ketua British Council ya yang ada di Jakarta. Dan saya waktu itu ngundang Ravi Shankar ya. Ravi Shankar itu yang main sama Beatles untuk makan malam bersama. Lalu saya bilang sama dia, sama Ketua British Council-nya, "Anda pernah lihat film Indonesia yang bagus gak? Yang hebat?" "Oh belum, mau. Ya sekolahin saya dulu." Gitu. Jadi saya disekolahkan sama dia, dan saya waktu mau diuji juga ya, dites dulu, saya bilang saya nggak mau dites. Anda percaya saya apa nggak percaya sama saya kirim aja ke Inggris, dan saya akan buktikan bahwa akan membuat film yang baik. Jadi atas utang saya. Jadi memang ini tantangan karena juga film saya pertama, saya waktu itu ngeliat ibu-ibu itu ya, ngeliat ibu-ibu itu sering arisan, dandannya nggak karuan itu ya. Ibu-ibu pejabat waktu itu kan rada aneh-aneh gitu kan. Saya merindukan sosok seorang perempuan gitu ya, yang seperti ibu saya gitu. Saya selalu berpikiran bahwa kalau perempuan Indonesia itu maju, maka luar biasa ya negeri ini karena mayoritas kan perempuan. Mas Eros, sebenarnya apa sih kriteria film bagus menurut kacamata Mas? Karena sebelumnya kan tentu sudah banyak film yang dibuat juga dan oleh sinias handal gitu. Tapi kenapa kriteria film bagus itu dimunculkan kemudian? Itu hanya sebutan aja. Sebetulnya kan semua film menyimpan kebagusannya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang mutlak bagus gitu. Kalau menurut saya film si A tentu lebih bagus dari yang lain, itu juga hanya masalah subjektivitas saja. Kalau menurut saya yang paling penting kejujuran aja. Saya mencoba waktu itu memotret suasana Indonesia itu lewat film Cut Nyak-Dien ya. Mas Eros, kita simak dulu film Cut Nyak-Dien berikut ini. Oke. Mudah-mudahan Nyo kamu Sahid awalnya bangkit disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang kena ingat Udep Sare mati Sahid. Kalau aku mau membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Tapi bukan itu tujuan kami. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Katakan itu pada pemimpin kalian.
Sekarang kau boleh pergi, anak muda. Cut Nyak Din, itukah gambaran perempuan Indonesia yang ideal di mata Mas Eros? Oh ya, saya kebetulan bukan anak orang kaya. Jadi saya bersyukur. Andai kata saya lahir dari keluarga kaya, mungkin saya nggak mungkin mempunyai pemikiran seperti itu. Saya melihat perjuangan ibu saya dan bagaimana seorang ibu itu sebagai tonggak dari keluarga ya. Artinya pada saat ibu ini mewarnai kehidupan keluarga, maka terbentuklah masyarakat juga yang hebat. Nah, Cut Nyak Din menurut saya itu sebuah figur atau seorang figur yang bisa sebetulnya mewarnai apa yang saya selalu idamkan sebagai wanita ideal. Mas Eros, kenapa sih film ini kemudian menjadi sangat mahal? Sebetulnya cuma berapa, nggak sampai 1 miliar. Cuman kan karena promosi teman-teman bilang harus dimahalin biar kelihatan serem gitu ya. Padahal Jadi itu taktik dagang sebenarnya? Iya, saya jual beberapa ini dan termasuk villa saya juga bablas gitu ya. But I do it because I love it gitu kan. Saya berikan apa yang terbaik buat Indonesia dan sementara ini yang bisa saya lakukan lewat film ya saya lakukan aja. Tidak tergerak untuk misalnya Mas, tampil lebih jelas tidak hanya di belakang layar sebagai sutradara? Seperti Mas Slamet Raharjo misalnya? Saya kebetulan, kalau kakak saya tuh di kamera tuh bagus ya. Kalau saya kan pas-pasan gitu kan. Dan juga nggak begitu menarik gitu ya. Sehingga saya tahu diri lah gitu. Artinya saya tahu di mana tempat saya. Saya orang yang menyukai pemikiran gitu ya. Saya senang untuk melakukan segala sesuatu. Di musik pun begitu. Sebenarnya saya lebih, I'm a dreamer. Saya seorang konseptor, saya bukan pemain. Saya enggak ngerti gitu main yang sebenarnya seperti apa. Tapi banyak orang mengatakan bahwa dia musik director. No, itu enggak benar. Pemirsa, tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Kami akan kembali dengan Eros Djarot dan juga kecintaannya terhadap Bung Karno.